Mau OTW dulu. OTW nih. Bab 2146. Ya, lupakan saja, aku jatuh sendiri. Xing Luo tidak mengatakan, bagaimanapun juga dia adalah leluhur keluarga. Tang Zichen berbalik dan berkata, Hude Lu Yun, seseorang memukuli istriku, bagaimana menurutmu? Karena kita tidak tahu siapa itu, kita berdua akan melakukannya bersama. Tang Zichen berkata, oke, kalian berdua, salah satu dari kalian akan bertarung, tidak perlu membunuh. Setelah 1 menit, siapapun yang bertarung lebih buruk akan menjadi adik laki-lakiku. Bahkan sebelum Tang Zichen selesai berbicara, Hude dan Lu Yun berubah menjadi asap tipis dan berlari ke arah Xing Si dan Yan Qinggang. Tindakan itu lebih cepat dari apapun, seolah-olah mereka takut Tang Zichen akan menyesalinya. Ini Xing Luo terdiam dan berkata kepada Tang Zichen, Zichen, jangan, ayo berdamai. Tang Zichen berkata, saya hanya ingin mereka tahu bahwa menindas wanita saya akan berakhir lebih buruk daripada menindas saya secara langsung. Tak bisa bicara. Tidak jauh dari sana, Hude menekan leluhur Xing ke selokan dan meninjunya dengan keras. Dengan setiap pukulan, tanah bergetar, bang bang bang, membuat ritme yang cukup. Apakah dia bermusik di kehidupan sebelumnya? Dan Lu Yun, dengan 2 jari ditusukkan ke lubang hidung Yan Qinggang, menggantung Yan Qinggang di udara dan meninju wajahnya dengan keras. Xing Luo sibuk berkata, Zichen, kamu suruh mereka berhenti. Jangan khawatir, saya tidak meminta mereka untuk membunuh, jadi saya tidak akan membunuh mereka. Tang Zichen tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini di kejauhan, anggota Star Clan lainnya, Elder Star Yao, Elder Star Zeng, dan lainnya, datang. Leluhur tua, Bintang Yao dan yang lainnya semua konyol saat melihat leluhur keluarga mereka, yang ditekan ke selokan dan dipukuli. Di mata mereka, leluhur yang menjulang tinggi, suci, dan tak terbantahkan ditekan ke selokan. Namun, mereka tidak berani maju. Semenit terasa sangat lama, tapi tentu saja, itu untuk leluhur klan Xing dan Yan Qinggang. Setelah 1 menit, Tang Zichen berteriak, 1 menit sudah selesai, hentikan. Hude dan Lu Yun sibuk menyeret pukulan mereka masing-masing dan melemparkannya ke depan Tang Zichen, sehingga Tang Zichen bisa menilai siapa yang memukul mereka lebih buruk. Meskipun leluhur Xing dan Yan Qinggang sangat marah di hati mereka, namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bos, kamu cepat menilai siapa yang memukul lebih buruk. Tang Zichen melihat bahwa wajah leluhur Xing baik-baik saja, dan tubuhnya bengkak akibat pemukulan Hude. Adapun Yan Qinggang, tubuhnya baik-baik saja, wajah dan kepalanya bengkak seperti apapun, dan matanya sangat bengkak sehingga dia tidak bisa melihat. Tang Zichen tersenyum, menurut pemeriksaan visual, Yan Qinggang akan sedikit lebih buruk, jadi Lu Yun, kamu adalah adik laki-lakiku sekarang. Salam, bos. Lu Yun sangat gembira. Kenapa? Hude tampak bingung. Lu Yun mendengus, ingin tahu kenapa. Karena aku berspesialisasi dalam memukul kepala, dan kamu memukul tubuh, dan kamu tidak bisa melihat dengan pakaianmu, hahaha. Don Zichen berkata, ya, memukul kepala memang terlihat lebih buruk. Hude tertekan, kenapa dia tidak memikirkan itu? Tang Zichen berjongkok dan berkata kepada Yan Qinggang, ingat, jangan sentuh wanitaku lagi. Ya. Yan Qinggang sibuk mengangguk. Tang Zichen berkata kepada Xing Si lagi, leluhur Xing, bahkan jika kamu adalah leluhur, kamu tidak menyentuh wanita orang lain itu bahkan jika dia adalah anggota keluargamu, mengerti? Mengerti. Sekarang aku tahu, surga memiliki keberuntungan untuk melihat wajah Star Luo dan wajah klan Star Clan yang luas. Kamu hanya perlu menjawab 1 pertanyaan, dan jika kamu menjawab dengan benar, aku tidak akan melakukan hal yang lebih kejam kepadamu. Baik, kamu bertanya. Tang Zichen bertanya, istri siapa Star Luo? Jawab A. Ekstensi. Qinggang jawaban B, Huang jawaban C, Zhou Niu jawaban D. Tang Zichen.
Ini, leluhur Xing dan Yan Qinggang terkejut. Jawab tapi, tak satu pun dari mereka tahu jawaban mana yang harus dipilih kalau mereka salah. Xing Luo menghela nafas, mungkin dia memiliki belas kasihan di hatinya, dan berkata, Su Chen, hitung. Pada saat itu, leluhur Xing dan Yan Qinggang sedang sibuk berkata, jawab D, milik Tang Zichen. Mereka mendengar Xing Luo memanggil Te Zichen, jadi mereka tahu jawabannya. Tang Zichen dengan marah berkata, Xing Luo, lihat dirimu, kamu mengungkapkan jawaban yang benar. Nah, karena mereka mendapat jawaban yang benar, aku tidak akan mempermalukan mereka lagi, kalian pergilah. Terima kasih bos. Jangan mengacaukan, kata bos. Ya. Keduanya terbang dengan panik. Mereka datang ke tempat di mana tidak ada orang sebelum mereka berhenti. Sungguh hari yang memalukan hari ini, wajah apa yang akan saya miliki di masa depan untuk berbasis di cemara atas. Yan Qinggang berteriak dengan marah. Leluhur klan Xing berkata, lupakan saja, bagus untuk tetap hidup, aku tidak tahu apa asal-usul bocah itu, orang yang bisa membuat Hu De dan Lu Yun memanggilnya bos kemungkinan besar adalah seseorang dari 4 benua atas. 4 benua atas, bagaimana mungkin seseorang dari 4 benua atas muncul di sini? Sebaiknya kita bersembunyi dulu, jangan sampai dia mengingkari kata-katanya. Seperti yang kupikirkan. Setelah mengatakan itu, leluhur klan Xing dan Yan Qinggang melarikan diri dalam sekejap. Di kediaman Xing Luo, Hu De berkata, bos, kenapa kamu tidak membawaku saja bersamamu? Tang Zichen menghela nafas, kedua orang ini juga benar-benar orang baik, tidak melakukannya, mereka harus rendah hati dan menjadi adik laki-laki Tang Zichen. Sayangnya, mereka hanya segelintir tulang tua. Tang Zichen benar-benar tidak tertarik, terlebih lagi, membawa mereka berkeliling akan mengungkap semua rahasia yang dimiliki Tang Zichen padanya. Baiklah, aku menerima kebaikanmu, dalam hatiku, kamu adalah seniorku, bahkan jika kamu bukan, maka kamu sama denganku, kamu adalah saudara laki-laki, mengapa kamu harus menjadi adik laki-lakiku? Aku tahu, mungkin karena batu biru, katakanlah, hari ini aku berutang budi padamu, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku, oke? Wajah tua Hu De dan Lu Yun memerah, mereka berdua sudah tua dan masih kekanak-kanakan. Sama saja, semuanya adalah takdir, kata Hu De dan Lu Yun. Tuan Tang, kalau begitu kita akan pergi dulu. Oke, hati-hati. Baru saat itulah Hu De dan Lu Yun terbang menjauh, kembali menjadi orang yang serius, tidak lagi berteriak tentang bos, akan memalukan untuk berteriak lagi. Bintang Luo marah pada Tang Zichen, lihat dirimu, pukulan macam apa yang telah kau berikan pada leluhur keluargaku, aku adalah pendosa keluarga sekarang. Kamu sekarang adalah orang-orangku, dan masih keluarga-keluarga, bahkan keluarga itulah keluarga Tangku. Bintang Luo dengan penuh kasih memandang Tang Zichen, mereka berdua tidak seperti orang lain. Tidak jauh dari sana, Xing Yao dan yang lainnya melihat pertunjukan kasih sayang Tang Zichen dan Star Luo yang intens, sedikit malu, sibuk berbalik dan berjalan pergi. Tentu saja, salah satu gadis, yang masih menonton tanpa bergerak penuh rasa iri pada Tang Zichen dan Star Luo adalah Star Gus. Xing Zeng panik dan menarik Star Yan dan berkata, pergilah, jangan melihatnya, kamu tidak memiliki kehidupan itu, apa gunanya melihatnya? Star Gus diseret pergi dengan mata penuh kehilangan. Star Luo menatap Star Gus yang pergi, memandangi punggungnya yang hilang, menghela nafas, aku tidak tahu apakah aku beruntung, atau dia tidak cukup beruntung, jika aku tidak bertemu denganmu lebih dulu, mungkin, kamu dan Star Gus bisakah aku sama denganmu, Zichen, kenapa kamu tidak memanggil Star Gus? Tang Zichen berkata tidak tertarik. Tang Zichen memasuki istananya yang abadi.
Sudah waktunya bagi saya untuk menyempurnakan pil. Saya bahkan belum menggunakan hadiah pertemuan yang diberikan saudara King Si sebelumnya untuk disempurnakan, kata Tang Zichen. Bintang Luo mengangguk dan berkata, baiklah, semoga kali ini kamu bisa melangkah ke tahap pertengahan bumi abadi. Saya harap begitu. Tang Zichen segera terjun ke dalam alkimia. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen selesai memurnikan ke-10 pil abadi berusia 800 juta tahun. Secara total, 10 pil abadi telah disempurnakan. Tang Zichen membawa satu ke Star Luo dan berkata, pil abadi ini, kita semua akan membaginya, satu untuk kita masing-masing. Namun, Star Luo menghentikannya, sungguh tidak, apakah kamu lupa apa yang terjadi sebelumnya? Roko ingin membunuhmu, Gopi ingin membunuhmu, dan jika kamu mati, masa depan akan semakin berkurang jika kamu mati, jadi kuatkan saja dirimu sendiri, jangan khawatirkan kami. Ketika kamu kuat, kamu tidak hanya dapat melindungi dirimu sendiri, tetapi juga kami, dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan kemudian, bukankah lebih baik untuk membantu kami? Tapi aku tidak bisa makan sendirian. Kalau begitu aku akan membantumu. Bintang Luo memasukkan ke-10 pil abadi ke dalam mulutnya, lalu mencium Tang Zichen dan memberikan semua pil abadi di mulutnya ke Tang Zichen. Ini, sekarang kamu bisa memakannya. Xing Luo menamparkan dagu Tang Zichen, dan Tang Zichen menelannya. Hanya aku akan mengambilnya dulu. Sungguh, kalau begitu kamu mencernanya dengan baik. Tidak dibutuhkan. Mengapa? Aku sudah selesai mencernanya. Begitu cepat. Ya. Star Luo terkejut bahwa kecepatan Tang Zichen mencerna pil abadi terlalu cepat. Kecepatannya berubah menjadi takdir abadi. Pada saat ini, tubuh Tang Zichen segera mengubah pil abadi yang baru saja dia ambil menjadi takdir abadi, dan alam Tang Zichen berkelahi, naik ke tahap pertengahan bumi abadi. Wow, itu terlalu cepat, seringkali yang lebih cepat itu berarti takdir abadinya kuat. Zichen, sebenarnya kamu akan menjadi kuat di masa depan bahkan jika kamu tidak memiliki metode meludah mesin abadi. Kata Bintang Luo. Begitu ya, haha. Pada hari-hari berikutnya, Tang Zichen tinggal di Pulau Upper Velos. Karena Tang Zichen dilindungi oleh batu biru, tidak ada lagi bahaya sama sekali. Jadi hidup sedikit membosankan. Sebulan kemudian, Tian Xiang bertanya ke Zichen, apakah Anda melupakan seseorang? Saya melihat Anda belum menyebutkannya selama ini. Siapa? Awan ungu. Hah? Tang Zichen berkeringat dan benar-benar melupakannya. Oh sial, ya, sudah lama sejak aku melihat Yun Zi, lebih dari 10 tahun, ya Tuhan. Tang Zichen memukul kepalanya, mungkin terlalu bahagia, dan melupakan Yun Zi. Tian Xiang Dao, saya pikir Anda harus pergi dan mendapatkannya kembali, lagi pula, dia dan Anda dulu juga beribadah dengan benar. Tentu saja aku harus mendapatkannya kembali, aku bukan orang yang berhati kurus. Lagi pula, dalam sebulan terakhir, hidup tidak memiliki satu riak pun, semuanya sedikit tidak nyaman, dan aku sudah jauh dari kerajaan abadi Yun Luo selama lebih dari 1 dekade, aku harus kembali. Ayahmu dari kehidupanmu sebelumnya, bukankah dia masih di sana? Ya, dia tidak jahat padaku, akan baik-baik saja jika aku tidak memulihkan ingatan kehidupan masa laluku, tapi karena sudah, aku tidak bisa menjadi janda. Keesokan harinya, Tang Zichen berangkat ke kerajaan abadi Yun Luo, dan dapat mencapainya dalam waktu sekitar 6 atau 7 hari. Saat ini di kerajaan abadi Yun Luo, Yun Zi tidak tahu bahwa Tang Zichen akan datang, bahkan Yun Zi tidak tahu apakah Tang Zichen hidup atau mati. Sejak 10 tahun yang lalu Tang Zichen telah kehilangan berita kecuali untuk menghindari pengejaran keluarga Gao untuk membunuhnya. Yun Zi dan Yun Meng telah menunggu selama 8 tahun di Vernia atas, tetapi tidak ada berita tentang Tang Zichen.
Sejak kematian Paman Yunzi yang Kilu, Yunzan tidak memiliki cadangan di benua Feiyan atas dan belum pernah ke benua Feiyan atas, jadi dia tidak mengetahui berita bahwa Tang Zichen telah kembali sebulan yang lalu. Putri Yunzi, ayahmu telah memintamu untuk pergi ke sana. Seorang pelayan datang untuk memberitahu. Yunzi tiba di istana ayahnya dan menemukan Yun Meng juga ada di sana. Yunzan tampak sedih. Ayah, untuk apa kau memanggil kami? Yunzi, Yun Meng, kalian bersiaplah. Untuk apa? Sejak kematian Yang Kilu, kita sendirian, dan meskipun aku punya beberapa teman di benua Perifikes atas, mereka semua tidak berguna. Sekarang, sudah 10 tahun sejak kematian Yang Kilu, dan kita harus mencari sekutu baru. Kerajaan Kuali Bunga di sebelah kami, yang berada dalam posisi yang sangat stabil, dan memiliki hubungan yang baik dengan benua Feiyan atas selama bertahun-tahun. Jadi, saya akan pergi. Aliansi. Yun Meng sibuk bertanya. Ini bukan aliansi. Bagaimana kita memenuhi syarat untuk bersekutu dengan mereka, tetapi sebagai negara bawahan mereka, memungkinkan mereka untuk melindungi negara kita? Tentu saja kita pasti harus membayar pajak upeti nanti, tetapi dibandingkan dengan krisis kepunahan ini bukan apa-apa. Oh, Yun Meng menghela nafas. Sekarang, kerajaan abadi Yun Luo telah jatuh ke titik di mana ia harus menjadi negara bawahan orang lain. Yunzi berkata, ayah, lalu mengapa Anda memanggil kami ke sini? Yun Meng juga bingung. Jika Anda ingin menjadi negara bawahan, jadilah negara bawahan saja. Apakah Anda ingin berdiskusi dengan mereka? Yunzan berkata, saat ini aku masih tidak tahu apakah kerajaan bunga mawar abadi membutuhkan kita untuk menjadi negara bawahan mereka. Aku membawa kalian berdua ke depan untuk melihat apakah aku ingin menambahkan beberapa pengaruh untuk melihat apakah dengan kecantikanmu Anda dapat membuat pangeran mawar bunga terlihat bagus dan meningkatkan peluang keberhasilan ini. Mengerti? Ayah, apakah Anda meminta kami menikah dengan pangeran Hanabusa? Akan lebih baik jika aku bisa menikah. Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas jika kamu tidak bisa menikah, maka kamu akan menemani, dan pangeran peri manapun yang ingin kamu tiduri, kamu akan melakukannya, karena itu untuk negara kita. Ayah, aku tidak menginginkannya. Yun Ziton menolak. Yunzi dalam hati berpikir bahwa dia tidak akan menyesali Tang Zichen, dia siap menjadi janda selama sisa hidupnya. Yun Meng juga menjadi pucat dan berkata, ayah, pikirkan 2 kali. Yunzan mendengus, apakah kamu menginginkan negara atau tubuh? Yun Meng hanya sedikit, lagi pula, dia masih utuh. Kamu Yunzi bahkan berani mengatakan tidak, kamu sudah menjadi bunga yang rusak, tahukah kamu? Aku belum menyelesaikan skor denganmu. Jika bukan karena Zhou Mi, pamanmu pasti sudah mati, bukan? Akankah negara kita berakhir terisolasi dan tak berdaya? Oh, Yunzi berteriak. Tidak ada gunanya menangis, aku sudah memutuskan, kita berangkat sekarang. Yunzan tidak peduli apakah Yunzi dan Yun Meng mau atau tidak, dia mengangkat mereka dan terbang. 3 hari kemudian, Tang Zichen akhirnya tiba di kerajaan abadi Yun Luo lebih cepat dari jadwal setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari. Haha, Yunzi, aku sudah di sini selama 10 tahun, kamu pasti mengira aku semua sudah mati. Hati Tang Zichen bersemangat membayangkan akan segera bertemu dengannya. Tang Zichen bergegas ke istana, tetapi dengan sapuan pikirannya yang abadi, dia tidak melihat Yunzi. Juga tidak ada tanda-tanda Yun Meng, atau bahkan Kaisar Yunzan. Kemana larinya? Tang Zichen meraba-raba kepalanya. Tang Zichen segera meraih seorang pria dan bertanya, apakah kamu tahu kemana Yunzi dan Yun Meng pergi? Kembali ke senior, aku tidak tahu. Tang Zichen bertanya kepada beberapa orang satu demi satu yang tidak tahu, dan kali ini perjalanan Yunzan ke Flowery Luo Immortal Kingdom bukanlah sesuatu yang diketahui semua kucing dan anjing kecil.
Pada akhirnya, Tang Zichen menemukan salah satu pelayan pribadi Yun Zan. Baru pada saat itulah Tang Zichen mengetahui bahwa Yun Zan telah membawa Yun Zi dan Yun Meng bersamanya untuk pergi ke negeri bunga luo abadi untuk kencan buta, yang merupakan kencan buta untuk mengatakannya dengan baik, atau terus terang untuk menjual anak perempuannya. Bajingan ini, dia benar-benar akan melakukan apa saja. Jika Yun Zi dihina dengan cara apapun, aku pasti akan memusnahkan seluruh kerajaan abadi Yun Luo atas. Tang Zichen sangat marah dan segera berlari dengan kecepatan penuh ke Flower Luo Immortal kerajaan. Pada saat ini, Yun Zan, dengan Yun Meng Yun Zi, baru saja tiba di kerajaan bunga luo abadi, dan karena dia sendirian dengan dua orang, dan keduanya enggan, dengan tindakan perlawanan, dia tidak bepergian terlalu jauh cepat. Tang Zichen melakukan perjalanan dengan ringan sendirian, dan alamnya lebih tinggi dari Yun Zan, jadi kecepatannya bahkan lebih cepat dari Yun Zan, dan diperkirakan dengan seluruh kekuatannya, dia bisa mencapai kerajaan bunga luo abadi dalam sehari. Setelah Yun Zan tiba di Flower Rose Immortal Country, dia mengatur Yun Zi dan Yun Meng untuk tinggal di penginapan terlebih dahulu, tapi tentu saja, Yun Zan telah melarang kamar di penginapan, jadi tidak mungkin bagi Yun Zi dan Yun Meng melarikan diri. Kalian tetap di sini dulu, aku akan aktif dulu, ketika aku aktif, aku akan kembali padamu jika aku butuh sesuatu. Yun Zi menangis, ayah, tolong, aku benar-benar tidak bisa meminta maaf kepada suamiku. Yun Zan berteriak, sudah berapa kali kau memberitahuku sepanjang jalan, bisakah kau diam? Sage Gong, Sage kakakmu, Zoumi yang berumur pendek itu sudah mati, lebih baik dia mati sendiri, tapi dia juga merugikan begitu banyak orang. Yun Zan memerintahkan Yun Meng, perhatikan dia baik-baik, jika dia membuat kesalahan, hanya kamu yang bertanya. Yun Meng tidak mengatakan apa-apa, dan Yun Zan buru-buru pergi. Yun Zi berkata, jika ayah benar-benar ingin aku pergi dan tidur dengan pangeran bunga tertentu, atau menikah dengan pangeran bunga tertentu, maka aku akan mati untuknya, jangan berani-berani menghentikanku. Yun Meng menghela nafas, hidup kita menyedihkan, kamu beruntung, setidaknya kamu bahagia sekali, sementara aku tidak beruntung, aku tidak akan menghentikanmu, sebenarnya aku tidak ingin hidup, dan sebagai hal-hal berdiri, aku punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu. Sejak aku mengetahui bahwa Zoumi meninggal, aku juga merasa sangat membosankan. Kamu. Ya, aku menyukainya, dan aku akan mengatakannya meskipun itu akan merusak hubungan persaudaraan kami. Sayangnya, dia tidak lagi tertarik padaku. Yun Zi sibuk berkata, tidak, di mana aku akan marah, kamu masih Dewi Zoumi di kehidupanmu sebelumnya. Target awalnya juga kamu, hanya karena aku mendahuluimu sehingga kamu begitu pasif. Jangan katakan itu, orang-orang sudah pergi, apa gunanya membicarakannya. Lagi pula, jika ayah benar-benar ingin kita melakukan sesuatu, kita akan mati bersama. Bagus. Yun Zan memasuki istana kerajaan bunga luo abadi, dan kemudian terlibat dalam aktivitas. Dan saat ini, Tang Zichen masih dalam perjalanan ke sini, pikiran Tang Zichen dipenuhi dengan gambar Yun Zi yang sedang dimainkan, dia benar-benar tidak dapat menerima pukulan seperti itu, jika dia datang ke kerajaan bunga luo abadi dan benar-benar mengetahuinya, bahwa Yun Zi telah dipermainkan, saya khawatir Tang Zichen akan sangat terpengaruh, seperti halnya Raja Hijau saat itu, dia belum menikah. Istrinya dibunuh terlebih dahulu dan kemudian dibunuh oleh tuan musim panas ini, setelah itu semangatnya sangat terstimulasi, menyebabkan pencapaian hidupnya berhenti di situ. Tang Zichen pasti akan terpengaruh oleh ini juga. Tolong, tidak pernah Tang Zichen diam-diam berdoa di dalam. Dalam sekejap mata, itu hampir sehari. Tang Zichen akhirnya hampir sampai di kerajaan bunga teratai abadi, dan dalam 1 jam lagi, dia akan tiba di sana. Namun, semakin cemas dia, semakin sial dia. Berhenti. Tiba-tiba,
Seorang lelaki tua menghalangi jalan Tang Zichen. Orang tua ini adalah Earth Immortal akhir. Tang Zichen bahkan tidak memandangnya dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, segera menyingkirlah, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Siapa kamu dan mengapa kamu mengganggu kerajaan abadi bunga Luo saya? Pria tua itu berteriak. Meskipun Tang Zichen tega membunuh, dia benar-benar tidak memperhatikannya. Tang Zichen melewatinya dan segera lari ke kerajaan bunga Luo abadi. Namun, lelaki tua itu menghentikan Tang Zichen lagi, dan Earth Immortal yang terlambat ini cukup cepat. Kamu tidak ingin hidup kan? Kamu mencoba menghentikanku lagi. Tang Zichen meraung, mungkin Yun Zi sedang ditelanjangi sekarang, mungkin dia akan segera muncul untuk menyelamatkan Yun Zi, ditunda oleh orang ini, bukan? Bukankah yang bisa diselamatkan tidak bisa diselamatkan? Orang tua itu berkata, saya adalah kaisar tua kerajaan abadi bunga mawar, Anda berani melanggar kerajaan saya, Anda tidak ingin mencampur, memberi adalah keluar. Hehe. Hal lama, kamu benar-benar lelah hidup kamu. Tang Zichen langsung membunuh. Orang tua itu juga membunuh Tang Zichen. Boom! Mantra mereka beradu keras dan langit menjadi gelap. Kenapa kamu begitu kuat? Pria tua itu terkejut. Pertarungan biasa dengan Tang Zichen, dia merasa bahwa Tang Zichen kuat. Tang Zichen penuh dengan niat membunuh dan terus menyerang, tidak berhenti sampai dia membunuh hantu tua ini. Hukum kehidupan hebat. Tang Zichen seperti banteng yang kejam, maju dan memukuli lelaki tua itu untuk mundur. Puff! Beberapa menit kemudian, lelaki tua itu menyemburkan seteguk darah. Surga, dia hanya pertengahan bumi abadi, mengapa aku sama sekali tidak cocok untuknya? Jika aku tidak memiliki keterampilan dalam kecepatan, aku akan dipotong sampai mati olehnya. Wajah lelaki tua itu sangat pucat sehingga Tang Zichen mulai meragukan hidupnya saat dia memukulinya. Tunggu. Tang Zichen hendak melakukan gerakan besar untuk meledakkannya sepenuhnya ketika lelaki tua itu berteriak tanpa henti. Tang Zichen tiba-tiba sadar dari keadaan marah dan cemas yang baru saja dialaminya. Hanya setelah bangun, Tang Zichen menyadari betapa parahnya lelaki tua Earth Immortal ini telah dipukuli olehnya. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang berlutut di tanah, memar dan bengkak, menangis dan memohon belas kasihan, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin mati, saya benar-benar tidak ingin mati, seluruh immortal saya kingdom, masih mengandalkanku tolong. Tang Zichen menurunkan tangannya yang terangkat di udara. Pada saat ini, Tang Zichen bingung di dalam apakah saya benar-benar memukul ini. Tidak mungkin, bahkan jika saya melewati batas saya sebelumnya, tapi itu adalah kemenangan tipis dan sekarang itu benar-benar kasar. Mengapa saya tiba-tiba menjadi sangat kuat sekarang? Ada yang tidak beres. Ya, Tang Zichen sangat bingung dengan kekuatannya saat ini, dan perbedaan antara tahap Earth Immortal tengah dan akhir, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lelaki tua ini tanpa perlawanan. Hanya ada satu kemungkinan, Tang Zichen baru saja meningkatkan kekuatannya banyak untuk beberapa alasan. Namun, Tang Zichen ingat bahwa dia tidak meningkatkan kekuatannya. Prajurit muda, aku mohon, lepaskan orang tua itu. Orang tua itu melihat bahwa Tang Zichen tidak berbicara, berpikir bahwa Tang Zichen masih ingin membunuh dan bersujud dengan putus asa. Tang Zichen berkata, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Tuan muda, saya memiliki mata dan tidak tahu bahwa Anda begitu kuat, tolong selamatkan suami saya. Aku menanyakan sesuatu padamu. Tang Zichen berteriak. Ya, barusan aku tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali, rasanya seperti 1000 kuda berlari kencang, tak terbendung, mengalahkanku dari sisi sana ke sisi ini, aku bertarung dan melarikan diri. Untungnya aku masih bagus dalam hal kecepatan, kalau tidak kamu akan terbunuh hidup-hidup. Tang Zichen mendengus bangga, siapa yang menyuruhmu untuk berani memprovokasiku?
tidakkah kamu tahu bahwa aku sekarang sedang terburu-buru untuk pergi ke kerajaan bunga-bunga abadi? Ah, sial, jika aku terlambat dan istriku adalah dikotori oleh pangeran bungamu, aku akan menghancurkan seluruh negaramu. Itu tidak mungkin, biarpun itu aku, beri aku 100 nyali, aku tidak akan berani menyentuh wanitamu, apalagi orang lain di negaraku. Pria tua itu sibuk berkata. Kamu tahu sial, aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu sekarang, aku akan mengampunimu kali ini, berdoa saja agar tidak terjadi apa-apa pada istriku, jika tidak kerajaan abadi bunga Luo pasti akan tertutup mayat. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, takut Tang Zichen benar-benar berani melakukan ini, sibuk berkata, prajurit muda, saya tidak menyembunyikan apapun, negara bunga mawar abadi saya, tetapi ditutupi oleh filantropi atas di benua Feiyan atas, kamu bisa membunuhku, jangan sentuh negaraku. Omong kosong. Tang Zichen mendengus dengan jijik, tidak ada seorang pun di benua Feiyan atas yang berani mengacaukan Tang Zichen, kecuali 4 dewa surgawi yang kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan mengancam Tang Zichen, jika dia tidak melakukannya sekarang, Tang Zichen akan mengajarinya bagaimana berperilaku dalam hitungan menit. Tang Zichen tidak lagi peduli dengan lelaki tua itu dan dengan cepat bergegas ke negeri bunga-bunga abadi. Tang Zichen tidak membiarkannya, tetapi jika sesuatu terjadi pada Yunzi, lelaki tua itu akan tetap mati. Orang tua itu juga dengan cepat mengikuti. 1 jam kemudian, Tang Zichen tiba di kerajaan bunga Luo abadi. Tang Zichen berdiri di langit di atas istana kerajaan bunga abadi dan segera menyapu pikirannya yang abadi, dan tiba-tiba Tang Zichen melihat Yun Zan berdiri di sebuah istana besar di kerajaan bunga abadi. Adapun Yun Zi dan Yun Meng, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka saat ini. Tang Zichen mendengar seorang pria yang menyerupai seorang kaisar di aula utama tertawa. Yun Zan, mulai sekarang, kamu adalah negara bawahan kerajaan bunga Luo abadi. Ya, saya memberi hormat kepada kaisar bunga Luo. Hahaha. Kaisar Hua Luo tertawa keras. Pada saat itu, Yun Zan berkata, Kaisar, saya memiliki 2 anak perempuan, dengan keindahan negara ini, saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengenal pangeran negara Anda. Kaisar Hua Luo tersenyum, saya khawatir pangeran saya tidak diberkati. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Yun Zan berpikir bahwa Flower Lola King agak menyesal karena menolak. Pada saat itu, Raja Bunga Mawar berkata, karena aku menginginkannya. Yun Zan, kedua putrimu bernama Yun Zi dan Yun Meng kan? Tepat. Aku pernah mendengar tentang kecantikan mereka. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa yang kamu panggil siapa namanya Cloud Valet juga menikah dengan Zhou Mi kan? Benar. Zhou Mi itu benar-benar agak terkenal dan jenius di benua Feiyan atas, jadi aku cukup tertarik dengan wanita Zhou Mi. Sejujurnya, ketika aku memikirkan wanita Zhou Mi menjadi wanitaku, aku merasakan penaklukan dalamnya. Hahaha. Yun Zan berkata, saya bersedia melayani. Sejujurnya, saya sudah membawa kedua putri saya menunggu yang mulia memanggil mereka. Hahaha, bagus. Raja Valuo menjilat bibirnya seolah makanan akan segera tiba. Cepat-cepat pergi dan bawa mereka ke sini, jika aku bersenang-senang, aku berniat menjadikan mereka putri, bagaimana menurutmu? Yun Zan sangat gembira dan panik, aku sangat bersedia. Jadi, Yun Zan segera meninggalkan istana dan pergi membawa Yun Zi dan Yun Meng. Tang Zichen hanya menonton dengan tenang dari langit. Tang Zichen tidak segera keluar, dan Tang Zichen benar-benar lega di dalam. Itu tidak terlambat, itu tepat waktu. Jika dia terlambat 1 atau 2 jam, maka istrinya akan menjadi putri orang lain. Tang Zichen berdiri di langit dan mendengus, orang cabul ini, aku akan membuatmu menyesal menjadi laki-laki. Yun Zan segera tiba di penginapan tertentu. Yun Zi, Yun Meng.
Melihat ayah kembali, Yun Zi dan Yun Meng terkejut, dan Yun Meng sibuk berkata, "Ayah, kamu tidak boleh." Hahaha, tidak menyangka Kaisar Bunga Mawar akan sangat tertarik padamu, terutama Yun Zi, hahaha. Bagaimana ini mungkin, aku tidak menginginkannya, teriak Yun Zi. Yun Zan berkata, "Aku tidak menyangka Raja Bunga Luo masih orang yang mesum." Dia berfantasi tentang wanita Zhou Mi menjadi wanitanya dan merasa sangat puas. Itulah mengapa kamu memiliki kehidupan yang baik ini, Yun Zi. Jika tidak, siapa yang akan melakukannya menginginkanmu, bunga yang patah. Baiklah, ikut aku ke istana sekarang juga untuk menemui Raja Bunga. Yun Zi dan Yun Meng saling memandang, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya, dan tiba-tiba, mereka ingin bunuh diri. Yun Zan berkata, "Jangan bermimpi, aku telah melarangmu, dan bunuh diri tidak bisa dilakukan." Seperti yang diharapkan, Yun Zi dan Yun Meng gagal bunuh diri. "Berikan aku." Detik berikutnya, Yun Zan membawa Yun Zi dan Yun Meng dan bergegas menuju istana. Dalam satu gerakan, mereka tiba di aula istana. Raja Hua Luo sedang tertawa dan menunggu. Ketika dia melihat Yun Zi dan Yun Meng, Raja Hua Luo bahkan tersenyum lebih bahagia. "Kaisar, saya telah membawa Yun Zi dan Yun Meng ke sini." "Hahaha, mereka benar-benar cantik." "Omong-omong, yang mana Yun Zi?" "Yang ini Cloud Valet dan yang ini Cloud Dream." "Cloud Valet, aku menyukainya, hehehehe." Flower Rose King memandang Cloud Valet dan tertawa putus asa. Yun Meng segera berkata, "Raja Hua Luo, tolong biarkan kami pergi, kami terpaksa melakukan ini, tolong." Hua Luo King tertawa, "Biarkan kamu pergi. Tanya ayahmu apakah dia setuju." Yun Zan berkata dengan keras, "Yun Meng, kamu gila, demi negara, kamu harus setuju bahkan jika kamu harus mati." "Aku tidak menginginkannya." "Tidak olehmu." "Su!" Yun Zi dan Yun Meng berteriak. Hua Luo Wang tertawa, "Yun Zan, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Kedua putrimu aku sangat puas, terutama Yun Zi, hehehehe. Zhou Mi, kamu bahkan tidak bisa membayangkan bahwa wanita yang kamu mainkan dengan sisa makanan akan menjadi wanitaku. Aku terlalu puas." Hua Luo Wang berseru dengan wajah sombong. Hua Luo Wang berpikir bahwa Yun Zi adalah permainan sisa Zhou Mi dan tidak diinginkan, itu sebabnya dia dengan berani menerimanya. Jika tidak, Hua Luo Wang tidak akan berani mengambilnya sampai mati. Lagi pula, reputasi Zhou Mi, dia tahu tentang itu. Setengah bulan yang lalu temannya di Feyama atas memberitahu masalah Zhou Mi dengan Tuan Luo Ke. "Su, suamiku, Su." Yun Zi melihat apa yang terjadi dan berteriak. Saat itu, sebuah suara datang dari ambang pintu, "Sungguh pencapaian yang luar biasa, kekaguman, bahkan saya rela sujud." "Siapa?" Begitu Raja Berbunga berteriak, dia segera melihat ke arah pintu. Yun Zan juga panik dan melihat keluar, tapi mereka berdua sama sekali tidak merasakan kehadiran siapapun. Yun Meng Yun Zi, yang sedang menangis, juga melihat ke arah pintu, dan tiba-tiba mereka terkejut. Tentu saja, Raja Bunga Mawar itu, meskipun dia pernah mendengar nama Zhou Mi, dia belum pernah melihatnya, jadi dia tidak mengenali siapa itu saat ini. Ketika Raja Bunga Mawar melihat bahwa itu adalah Dewa Bumi Tengah, dia berteriak, "Mengapa kamu mengganggu kerajaan abadi saya?" Seseorang, "Cari Kaisar." Ya, beberapa pelayan pribadi pergi dengan panik. Tang Zichen tidak menghentikan mereka. Jika dia tidak salah, Kaisar yang dia bicarakan adalah lelaki tua yang dipukuli sampai berlutut oleh Tang Zichen 1 jam yang lalu dan memohon belas kasihan. "Suami!" Yun Zi berteriak kaget dan bergegas menuju Tang Zichen. Yun Meng juga tidak bisa mengendalikan dirinya dan berlari menuju Tang Zichen karena dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan saat ini kecuali Tang Zichen. Ayahnya telah menjualnya. Yun Zi melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen dan menangis sekeras yang dia bisa, mengubah semua tahun keprihatinan dan semua emosinya menjadi air mata.
Namun, Yun Meng merasa malu, meskipun dia tidak bisa mengendalikannya, dia berlari ke rumah Tang Zichen, Sisi tetapi hanya bisa berhenti beberapa meter di depan Tang Zichen, meskipun betapa dia ingin melompat ke pelukan itu di dalam dan juga melepaskan keluhan dan air matanya, tapi sayangnya dia hanya bisa menonton. Momen kebahagiaan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yun Zhan agak bingung saat ini, tapi itu Zhou Mi, bukankah dia sudah mati? Tentu saja, Raja Peri itu juga terkejut di sana pada saat ini. Apa-apaan? Yun Zi memanggilnya suaminya. Mungkinkah dia Minggu? Atau apakah Yun Zi menikah dengan suami lain? Ini suami kedua. Raja Akar Berbunga segera meraung, Yun Zhan, apa yang terjadi? Yun Zhan juga bingung saat ini, dia bingung kapan Zhou Mi menjadi Dewa Bumi Tengah. Dia pernah mendengar bahwa Zhou Mi telah menjadi Dewa Fana, tapi sekarang dia adalah Dewa Bumi Pertengahan, satu jari bisa membunuh dia dalam hitungan detik. Tang Zichen menghibur Yun Zi, tidak apa-apa, aku di sini, tidak apa-apa. Suamiku, Wuho. Yun Zi sepertinya tidak bisa tenang, lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang dianggap terbunuh tiba-tiba kembali, bagaimana dia bisa tenang begitu cepat? Tang Zichen memandang Yun Meng dan melihat bahwa dia juga cukup menyedihkan, juga dikhianati oleh ayahnya, tetapi Yun Zi di sini memilikinya untuk dihibur dan diandalkan, sementara dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Tang Zichen berkata kepada Yun Meng, semuanya ada di masa lalu, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu di masa depan. Yun Meng menangis, kata-kata Tang Zichen terasa seperti kata-kata terhangat yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Tang Zichen menatap Raja Bunga dan berkata, haruskah saya melakukannya, atau Anda akan melakukannya sendiri? Tubuh Flowering Rose King bergetar, sibuk, siapa kamu? Itu bergerak atau pria pernikahan kedua? Kamu pernikahan kedua, aku akan bertanya lagi, apakah aku yang melakukannya atau kamu melakukannya sendiri? Kamu benar-benar berhati-hati. Tiba-tiba, Raja Bunga Luo jatuh ke tanah karena terkejut. Tang Zichen berkata dengan marah, kamu, seorang kaisar kecil kekaisaran abadi, beraninya kamu menyentuh wanitaku, aku tidak percaya aku akan memusnahkan seluruh negaramu dalam hitungan menit. Hua Luo King sibuk berkata, Senior Zhou Mi, ini benar-benar salah paham, beraninya aku menyentuh wanitamu. Semua orang tahu tentang apa yang terjadi padamu di benua Fei Yan atas, aku tidak akan berani bahkan jika kau memberiku 100 nyali. Dan kau masih berdebat. Aku benar-benar tidak berani, kupikir Yun Zi adalah wanita yang tidak kau inginkan dan tinggalkan, jadi itulah mengapa aku berani. Dan karena kau jenius, itulah mengapa kupikir menikahimu untuk bermain dengan sisa makanan adalah sebuah kehormatan, sebuah prestasi. Pergilah ke neraka. Tang Zichen. Sebuah tamparan di wajah. Pah. Tiba-tiba, Raja Bunga Mawar lumpuh dan jatuh dalam genangan darah dari tamparan Tang Zichen, tetapi dia belum mati. Raja Bunga Mawar menatap Tang Zichen dengan marah dan berteriak, Zhou Mi, aku tidak patuh. Tang Zichen mendengus, bahkan jika Yun Zi ditinggalkan olehku, kamu bebas bermain dengannya, kan? Kamu pantas mati, dan kamu tidak melihat apa yang kamu miliki. Pada saat ini, lelaki tua dari sebelumnya datang. Ketika Raja Faluo melihatnya, dia sibuk berkata, ayah, Zhou Mi ingin membunuhku, selamatkan aku. Ini, kaisar tua itu sedikit kewalahan ketika melihat putranya jatuh dalam genangan darah. Ayah, selamatkan aku. Raja Bunga berteriak. Tang Zichen mendengus dan menatap lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Orang tua itu sangat tertekan saat ini. Raja Bunga Mawar berkata kepada Tang Zichen, Zhou Mi, aku tahu bahwa kamu sangat berpengaruh di benua Fei Yan atas dan bahkan Tuan Luo tidak dapat membunuhmu, tetapi sayangnya, kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini hari ini. Titik.
Ayah saya, Dewa Bumi yang terlambat, dan Anda, Dewa Bumi Tengah, sebaiknya tidak bertindak sembarangan di sini. Masalah hari ini adalah kesalahan saya tidak menyelidiki apakah Yunzi adalah orang yang Anda tinggalkan. Saya minta maaf untuk ini, dan saya harap Anda tidak akan membunuh saya. Kami tidak menyinggung satu sama lain dengan air sumur. Hua Luowang melunak saat dia membawa ancaman, namun ancamannya lemah. Tang Zichen mendengus, ayahmu hampir dipukul olehku, apakah menurutmu dia bisa menyelamatkanmu? Tidak mungkin, ayahku adalah Dewa Bumi yang terlambat. Hua Luowang sibuk, matanya menatap ayahnya. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, ini hanya masalah waktu. Nak, Tuan Zhou benar, saya memang hampir dipukul olehnya. Saya bertemu dengannya 1 jam yang lalu. Saya pikir dia adalah penyusup dan mencoba menghentikannya, tetapi saya hampir dibunuh olehnya. Untungnya saya bisa menyelamatkan hidup saya dengan berlutut tepat waktu dan memohon belas kasihan. Kebiasaan, wanita cantik adalah sesuatu yang menemani pria kuat, tidak semua orang bisa memilikinya. Setelah mengatakan itu, pria tua itu menoleh kesakitan dan pergi. Ayah. Hua Luoqing meraung dengan wajah pucat, ayahnya bahkan tidak berbalik. Tentu saja, pada saat ini, Yunzi dan Yun Meng sama-sama sangat terkejut, tidak menyangka Tang Zichen begitu kuat. Pada saat ini, Yun Zan juga sedang duduk di tanah dengan pantatnya. Raja berbunga telah dibersihkan, bagaimana mungkin dia merindukannya? Tang Zichen melambaikan tangannya di udara dan menamparnya. Jangan. Bang. Flower Lola King berubah menjadi sepotong kue daging. Tubuh Yun Zan gemetar ketakutan saat dia melihat pai daging Raja Lola Bunga. Tang Zichen tidak menunjukkan belas kasihan, meskipun Raja Akar Bunga ini dengan licik berpendapat bahwa dia salah mengira bahwa Yunzi adalah orang yang dia tinggalkan. Penjelasan ini tidak dapat menyelamatkan hidupnya sedikitpun, bahkan jika itu benar-benar pengabaian Tang Zichen, itu masih merupakan kejahatan besar. Tang Zichen berkata kepada Yun Zan yang pingsan di tanah, sekarang giliranmu. Zoumi, tolong jangan bunuh aku ayah mertuamu, ayah mertua yang sangat mulia. Kaisar sibuk dengan emosi dan berkata. Tang Zichen mendengus dengan jijik di sudut mulutnya, yang harus dibunuh adalah ayah mertua. Yun Zan bergidik, tidak ada gunanya melakukan etika dengan Tang Zichen. Zoumi, aku tidak berdaya melakukan ini, aku melakukannya untuk kerajaan abadi. Masih berani membantah, sudah jelas untuk dirimu sendiri orang seperti apa yang aku tidak tahu. Kamu bahkan berani memakan sumsum tulang anakmu sendiri, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Saat itu kamu masih ingin memakan sumsum tulangku, akun ini persis sama. Bersambung.